Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi nih kita. Lanjut ya. Ini adalah kelanjutan dari proses pembuatan The Shetland Shawl. Nah, sejauh ini aku sudah mulai bordernya. Sudah di row yang kalau ikutin catatan aku ini sudah di row yang ke 32. Nah, jadi ini kita akan lanjut memperagakan row ke 33. Nah, di row ke 33 ini itu kita akan mulai dengan knit 2. Nah, di sini kan aku akhir daripada row 32 ini adalah stitch terakhir dari row ke 32. Nah, tapi sebetulnya dia ini stitch ini ya, yang 2 ini itu adalah bagian daripada awal daripada pola. Tapi karena ini aku jalannya melingkar, nggak ikutin tahap yang seperti di buku ini. Jadi ini aku mulainya itu dari sebetulnya ini stitch kedua gitu ya. Jadi stitch kedua dari setiap awal row. Nah, jadi kalaupun ini seperti ini kan disebutnya nanti knit 2. Tapi aku akan knitkan 1 karena knit yang satunya lagi itu belakangan, nanti terakhir baru knit. Nah, jadi knit 1 terakhir, knit 1, jadi dia klop knit 2. Tapi itu nanti terakhir. Nah, karena ini aku jalannya muter. Nah, jadi disuruhnya knit 2. Nah, jadi ini aku knit 1. Karena ini awal row. Sementara yang pertama ini adalah akhir daripada row 32. Ini awal dari row 33. Disuruh knit 2, aku knitkan 1. Nah, itu adalah awal, jadi aku kasih marker aja biar ini ingat. Nah, setelah disuruh knit 2, kemudian kita akan disuruh knit 2 together dulu. Pertama, knit 2 together. Nah, udah. Kemudian kita disuruh knit 2 together, yarn over, knit 1. Nah, satu set itu diulang 3 kali. Nah, kita bikin knit 2, yarn over, knit 1. Nah, itu 1. Disuruh ulangnya 3 kali. Nah, ini knit 2 together, yarn over, knit 1, 2, terakhir. Knit 2 together, yarn over, knit 1. Nah, selesai pengulangan yang 3. Kemudian kita lanjut. Di sini disuruh knit 2 together. Nah, knit 2 together. Nah, udah. Kemudian dilanjut. Di sini yarn over, knit 3, yarn over. Yarn over, knit 3, 1, 2, 3, yarn over. Lanjut katanya knit 2 together. Nah, sudah. Kemudian dilanjutkan
di sini disebutnya knit 1 yarn over, knit 2 together 3 kali. Nah, ini kita geser-geser dulu stitchesnya biar nggak terlalu tertarik-tarik. Nah, knit 1, yarn over, knit 2 together. Tadi disuruhnya 3 kali, ini baru 1, knit 1, yarn over, knit 2 together 2. Sekali lagi, knit 1, yarn over, knit 2 together 3. Selesai 3. Nah, kemudian di sini disuruhnya knit 5. 1, 2, 3. Nah, ini karena kan dia ini setiap row, karena ini kan dia mulainya tuh dari luar, mulai luar ke arah dalam, jadi itu stitchnya makin lama makin berkurang jumlah stitchnya. Nah, ini makanya karena ini kan tadi markernya dari yang row sebelumnya, dari row 31. Nah, karena ada decrease, berarti sini ada decrease, makanya dia nggak ini lagi, jadi keluarkan aja, nanti baru pindahin. Kan tadi 5 ya, disuruh 5, ini baru ada 3 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, taruh aja lagi di sini. Ini tandanya sudah. Nah, ini selesai satu set, tapi masih dalam satu sisi. Nah, dalam satu sisi ini disuruhnya kan satu set itu disuruh diulang 3 kali. Nah, diulang 3 kali dengan pola yang sama yang seperti dari awal sini tadi. Diulang 3 kali. Nah, ini kita lanjut ya, kita ulang. Nah, ini sudah diulang 3 kali polanya. Nah, ini kan posisi terakhir di sini. Nah, ini udah ulang kan dari 1, 2, 3. Nah, setelah selesai yang pengulangan 3 itu, lanjut adalah knit 2 together, yarn over, knit 1 3 kali. Nah, ini untuk yang terakhirnya ini. Terakhir sebelum sampai ke sudut ya. Sudut itu nanti nama polanya dia herringbone stitches. Ini knit 2 together, yarn over 1. Sebetulnya ini yang bagian terakhir ini sih pengulangan juga, tapi pengulangannya itu enggak keseluruhannya. Yang knit 5 terakhir itu nanti enggak di bagian sini, makanya disebutnya di sini enggak dibilang ulang, misalnya ulang 4 kali gitu kan, karena ada perbedaan sedikit, ada sebagian yang tidak dipakai. Nah, setelah knit 2 together, yarn over knit 1 3 kali, kemudian knit 2 together. Nah, itu masih sama sih. Knit 2 together, yarn over, knit 3, yarn over, knit 3. Ini karena apa namanya, polanya pola tulisan kecil pula, rapi,
cepat, jadi kadang-kadang pembacanya tuh kalau nggak terlalu ditelitikan bacanya suka terloncat-loncat bacanya. Nah, udah knit 3, yarn over, knit 2 together. Terus di sini knit 1, yarn over, knit 2 together 3 kali. Knit 1, yarn over, knit 2 together. 1, 2, 3. Nah, ini kan di sini tadi kan masih kelihatan sama. Nah, tapi untuk terakhirnya itu nggak ada lagi knit 5 itu. Nah, terakhirnya adalah knit 2 together. Nah, ini terakhir knit 2. Nah, selesai pengulangan 3 kali pengulangan pola dari yang awal sini tadi 1, 2, 3, lalu terakhir ini dengan diakhiri knit 2 together. Selesai kita nah sekarang kita sebelum merajut bagian sudutnya itu disuruh knit 2 together, ya kan. Knit 2 together. Nah, sampai ini di untuk bikin herringbone-nya ini, herringbone stitches. Nah, herringbone stitchesnya itu adalah knit 1, yarn over, knit 2 together. Dia hanya 3 stitches kan. Knit 1, yarn over, knit 2 together. Nah, ini dia selesai herringbone. Nah, berarti sudah selesai satu sisi sampai ke sudut. Jadi dari awal sudut, nah tadi kan awal sudutnya nggak dimulai karena dia bagian dari masih termasuk bagian akhir dari stitches. Nah, nanti terakhir baru dia. Nah, kita mulai pengulangan 3 set, diakhiri dengan 1 set yang sebagian, lalu herringbone. Nah, yang ini sudutnya itu herringbone stitchesnya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. Ini ada 4 nanti yang seperti ini, maka soalnya kan masing-masing sudut ada 4 seperti ini. Nah, berarti ini selesai satu sisi. Lanjut ke, berarti kalau aku karena jalannya muter gini, berarti lanjut 3 sisi lagi dengan pengulangan pola yang sama seperti itu. Nanti baru selesai row 33. Kita lanjut ya. Nah, ini setelah selesai semua sisi, sudah pengulangan ke 4 sisi, ini kita sampai pada sudut yang terakhir. Jadi herringbone stitches untuk yang keempat, berarti yang terakhir daripada row 33-nya. Nah, ini kan herringbone-nya, knit 1, yarn over,
itu together. Nah, berarti selesai ini. Nah, di sini aku kan kalau jalannya mutar itu kan dia nggak ada seperti misalnya apakah slip stitches dulu untuk selesai satu row, kemudian dimulai dengan row berikutnya. Ini kan jalannya muter jadi tidak ada seperti batas gitu. Jadi seperti muternya obat nyamuk ya. Nah, jadi aku tandanya bahwa aku tahu bahwa ini adalah bagian terakhir, aku pada markernya aku tandai. Karena kan ini setiap set pola ini aku kasih marker. Nah, ini sebagai penolong, ya kan. Nah, jadi untuk setiap sudut markernya aku bedain, ya kan. Berarti ini ada 4 yang seperti ini kan, 1 2 3 4. Nah, ini juga kan dari 4 ini sudutnya kalau untuk separuh. Nah, ini juga aku tambah aja sedikit. Ini pemikiran aku aja sih ini. Jadi supaya aku ingat bahwa ini sudah sampai di sudut yang keberapa. Nah, ini pun gitu. Terakhir ini berarti kalau aku sudah sampai ke stitch terakhirnya, udah sampai di posisi sini, berarti nah sini aku tahu bahwa aku berada di akhir stitches dari row yang sedang baru dibuat. Nah awal kan waktu awal row itu kan knit 2. Nah, sementara kan aku bilang karena aku mulainya itu di sini, ini adalah stitch 1 dari row, ini stitch yang terakhir dari row. Nah, berarti kan ini belum ada di knit kan dibilang knit 2, jadi baru aku 1 knit. Nah, ini aku akhiri dengan ini knit 1. Nah, ini baru betul-betul komplit selesai row 33. Nah, sekarang kan kita mulai row genap. Nah, row genap kan karena ini aku jalannya muter. Di sini dibilang kalau semua row genap itu adalah knit. Nah, itu untuk kalau jalannya bolak-balik. Sementara aku jalannya muter, berarti kan aku di satu posisi semua, di right side terus, nggak pernah mengerjakannya yang wrong side. Nah, jadi stitchnya itu aku ganti menjadi purl semuanya. Karena di sini bilang semuanya knit, ya berarti ini sekarang aku semuanya purl. Nah, aku mulai yang pertama ini. Nah, ini adalah row 3 4 purl. Mau ini. Jadi nanti ini purl, mau ini mau ini stitches atau dia yang awalnya itu yarn over. Nah, itu semua di purl. Nah, ini kan seperti ini kan, ini awalnya nih yarn over. Nah, kita di sini purl juga. Nah, seperti ini. Lanjut terus sampai di setiap sudut nanti membentuk mitten centernya itu, atau disebutnya itu herringbone stitches. Terus aja ini per setiap stitchesnya, lanjut terus per ini udah mau deket ke sudut. Nah, nanti sudutnya kita akan bikin herringbone-nya dalam posisi purl. Nah, ini sampai di batasnya, ini masih purl 2. Nah, ini kita masuk ke sudut, berarti tandanya kita selesai satu sisi. Nah, ini sudutnya ini yang kan dia harus ada 3 stitches, yang satunya
Kan kalau kita pada posisi knit itu dia knit 1 yarn over, knit 2 together. Nah ini karena posisi purl, aku bikin purl 2 together. Nah untuk bagian yarn over ini kan posisinya ini aku pindahkan aja dulu karena jadi dia arahnya pindah gini, jadi biar agak mudah untuk membuat purlnya. Nah kan gini, nah ini kan purl 2 selesai, yarn over. Nah yarn overnya seperti ini karena untuk purl purl 1 seperti ini. Nah ini berarti selesai satu sisi. Nah untuk ke 3 sisi berikutnya seperti itu terus, purl terus seperti itu, dilanjut sampai selesai ke 4 sisi. Ini kalau kita ketemu setiap marker, karena ini nggak ada perubahan stitches, nggak ada perubahan jumlah stitches, jadi markernya yang tadinya dari awal dari jarum kiri, ya udah selesai stitch terakhir dari pas persis di marker itu, tinggal keluarkan aja dari jarum kiri, pindahkan ke jarum kanan, lalu lanjut purl terus sampai akhir. Nah ini kita udah sampai mendekati sudut yang terakhir, sudut keempat dari row 34 nya nih, purl 2. Nah ini kita mulai sudut yang terakhir. Nah ini kan kalau kita bikin purl itu kan seperti ini ya kan, nanti baru yarn over. Nah kalau ini posisi yarn over ini nggak dirubah, dia nanti akan melintir karena kan dia bukan ya. Nah sebaiknya seperti ini, jadi posisi benang yang ini di depan supaya nggak melintir, karena kan tadi dia posisi yang sebelah sini yang di depan. Nah kalau itu yang kita akan rajutkan purl, hasilnya melintir. Nah kalau ini kan dia persis, nah baru itu makanya aku pindahkan posisinya dulu. Nah terus yarn over, udah purl 2 together, yarn over, purl 1. Yeay, selesai untuk row 34 nya. Nah ini terakhir purl, ini stitch terakhir dari row 34. Nah seperti ini. Nah ini kita udah kerjakan tadi dari row 33 dan row 34. Nah ini masih ada dia kan harus 78 row untuk bordernya. Nah ini lanjut, kita akan merajutnya. Nah tadi pada bagian row 34 itu aku rubah sedikit pola dari untuk bagian sudut, yaitu kan kalau dia row 33 nya itu untuk bagian sudut itu kan knit 1, yarn over, knit 2 together seperti ini ya. Nah ini kan kalau kita jalan merajut terus knit 1, yarn over, knit 2 together.
Nah, sementara polanya kan ini harusnya bolak-balik, sementara kan aku jalannya melingkar, nggak bolak-balik. Nah, kalau dia bolak-balik itu untuk row berikutnya, hingbone-nya lagi knit 1, itu kan dia akan dari sebelah sini, ya kan, akan dari sebelah sini. Misalnya kayak gini ya, knit 1, nanti yarn over, baru di sini knit 2 together. Nah, ini kan kalau ini jalannya ke arah sana, lalu ini yang row berikutnya jalannya dari sini ke sini. Nah, sementara kan kalau aku kan jalannya mutar, itu kan selalu jalannya dari arah sini. Nah, pas ketemu di row 34 jalannya dari sebelah sini, nah kan dia ketemunya ini adalah knit 2 together, yarn over, baru knit 1, ya kan. Kalau dia jalannya dari sini memang benar knit 1, yarn over, knit together. Nah, sementara aku jalannya tetap dari sini, tapi ini dia jadi purl, makanya ini aku jadikan pas ketemunya di sini, ini purl 2 together, yarn over, purl 1. Nah, kira-kira seperti itu, makanya alasannya aku rubah sedikit posisinya, karena kalau ini jalannya kita yang bolak-balik, ya kan, merajutnya bolak-balik, sementara ini jalannya nggak bolak-balik, jadi polanya yang aku balik, begitu. Nah, sebetulnya ini aku mengharapkan ini benangnya, warna benangnya sudah mulai berubah, karena kan aku bikin benangnya ini 4 warna, sebetulnya warna gading, terus abu, hijau, ungu. Ngarepnya sih itu nantinya itu seperti ini, gading, nanti terus ada sedikit abu-abunya, terus mulai hijau, nah terakhir ungu. Harapan seperti itu, tapi sepertinya ini nggak akan seperti itu, karena ini sampai di row 34 aja masih tetap yang berwarna gading. Jadi mungkin pun kalaupun selesai ini, karena ini shawlnya akhirnya mungkin karena benangnya kecil, karena aku pakai benang jahit biasa, benang jahit biasa yang dilapisnya cuma 4. Nah, jadi hasilnya ini jauh lebih kecil. Harusnya kan shawl seperti ini cantik seperti itu, besar seperti itu, tapi mungkin ini nggak akan besar, jauh kecilnya, tapi ya paling nggak akan mencoba polanya. Nah, jadi kayaknya ini mungkin sampai terakhir ini hanya selesainya di benang abu-abu nih katanya. Ternyata ini benang panjang juga ternyata, padahal ini aku pakai mungkin 2 gulung benang gading, kemudian lanjut 2 gulung benang abu-abu, dan seperti itu. Lupa kemarin ini ngegulungnya berapa gulung ini, tapi ternyata panjang juga ini baru mau mulai ketemu nih benang abu-abunya. Jadi mungkin 1 row lagi kali, di row 36 kali baru mulai gradasi abu-abu gading, kemudian nanti selesai gradasi abu-abu gading, baru abu-abu bener, asli abu-abu seempatnya. Kalau ini kan yang gradasi ini kan campuran nih, 2 gading 2 abu-abu. Nah, sampai habis yang gadingnya baru mulai 4 yang abu-abu. Jadi kayaknya mungkin hanya sampai di warna abu-abu aja nih, atau ya mungkin ada sedikit hijau kali, mudah-mudahan seperti ini sementara updateannya dari Shetland shawl ini. Ini nggak akan direkod untuk setiap row ya, karena
lumayan panjang kalau apalagi aku merajutnya nggak bisa cepat, jadi hanya sekedar diupdate aja. Nanti kita lihat lagi mungkin setelah di row ke berapa begitu kita update lagi kalau sudah mulai ada perubahan, motifnya sudah mulai terlihat berubah seperti ini. Tapi sudah mulai kelihatan cantik ya, Masya Allah. Seneng aja. Latihan kesabaran, latihan ketelitian membaca pola. Ini kan polanya nih. Nah, sepanjang ini kata-katanya mirip, jadi kadang-kadang suka terlewatkan. Udah baca baris kelima langsung loncatnya dilanjut ke baris 7, akhirnya nggak karu-karuan motifnya. Jadi latihan kesabaran, latihan ketelitian, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.